atau Z, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Pekalongan ini baru saja kembali dari Amerika Serikat setelah mengikuti program pertukaran pelajar KLY selama 10 bulan di Indiana. Pengalaman yang luar biasa ini membuka matanya terhadap budaya dan keragaman dunia, serta menumbuhkan kecintaannya terhadap tanah air khususnya kota Pekalongan. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi nih bersama saya Farah Farhat. Dan kali ini saya mau ngobrol sama salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Pekalongan, yaitu Aishi. Halo Mbak Farah. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Farah gimana? Alhamdulillah baik juga. Dan ini Aishi ini baru banget ya datang dari Indiana, Amerika Serikat. Nggak ada 1 bulan nih di Indonesia. Iya, belum ada 1 bulan. Jadi ini 2 masih, minggu lebih dikit. Iya, masih masa-masa transisi, kayak harusnya jam segini itu malam gitu. Bener, ya. ngantuk. Bener, harusnya jam segini itu malam. Terus habis itu mungkin juga culture-nya sekarang harus naik motor, biasanya jalan-jalan kaki gitu ya. Udaranya juga ya. Udah ngerasain 4 musim, di sini akan merasakan 2 musim kembali. Iya, bener banget. Oke, well Aishi, sebelum kita ngobrolin tentang program exchange kamu KLYS, nah, boleh dong diceritain aktivitas kamu nih sebagai student di Indonesia dan juga mungkin organisasi ataupun pengalaman apa aja nih di Indonesia. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin namaku Aishi Zivana Zaneta. Aku akrab dipanggil Aishi, tapi kalau kesusahan bisa aja panggil Z. Oh, Z, oke. Yeah. Aku di sini aku bersekolah di Semansa. Terakhir itu aku bersekolah tingkat kelas 11 SMA ya teman-teman semua. Terus di Semansa itu aku adalah ketua dari organisasi Majelis Perwakilan Kelas periode 2022 dan 2023. Selain berorganisasi, aku juga suka ikut kegiatan di luar itu yang mengasah potensi aku. Tentunya aku hobi nyanyi, aku jadi ikut mix. Kemudian aku juga suka nulis, jadi aku ikut KIR atau kelompok ilmiah remaja sebagai untuk bentuk research gitu. Aku suka juga, aku join di basket sama di Semansa itu. Dan kurang lebih aku seperti pelajar pada umumnya, sekolah, kemudian les, kemudian main sama teman-teman. Dan terima kasih. That's a lot, by the way. Jadi ada seninya juga, organisasinya juga, terus habis itu tadi olahraga juga ada nih. Jadi semua paket lengkap. Itu gimana bagi waktunya? Jujur kalau dari aku pribadi, Mama pasti bantu banget ya buat bantuin aku bagi manager waktu. Ya, Mama. Bener, mamaku manajerku. Ya, terus aku selalu pastiin yang pertama karena kita murid ya, pasti akademik dan tugas-tugas sekolah jadi yang utama. Dan aku pastiin kalau aku di kelas ya udah fokus sama kelas. Tapi kalau keluar juga maksimalin buat bangun relasi dan juga belajar hal-hal yang di luar sekedar pelajaran sekolah kayak gitu. Oke, jadi kamu punya manajer ya, seorang mamanya ini. Halo Mama, biasa banget ini bisa memanajeri Z sampai Z bisa ke USA gitu ya. Iya, alhamdulillah. Makasih Mama. Terus di sini kan kamu di Semansa gitu ya. Ini apa ya? Apa yang kamu dapat sampai akhirnya kamu bisa ke USA nih? Apa yang kamu pelajari di Semansa? Oke, jadi mungkin aku mau cerita sedikit. Sebenarnya awalnya itu aku belum ada niatan masuk Semansa. Jadi waktu itu masih ada niatan untuk masuk salah satu boarding school gitu yang emang bagus lah di Indonesia ya. Tapi qadarullah gagal nih tesnya. Waktu itu emang sempet kayak desperate, kayak bingung mau masuk mana dan lain sebagainya. Tapi aku punya kakak sepupu dari Semansa waktu itu yang
dicoba aja dulu masuk Semansa. Waktu itu masih minder zonasi soalnya Mbak. Betul. Soalnya tempat tinggal aku nggak deket dari Semansa kan ya. Tapi alhamdulillah nilai aku mencukupi. Kemudian aku berhasil masuk Semansa. Malah kayak ngebuka rezeki baru. Soalnya aku ketemu sama Kak Karina Zahra. Yang kayak itu the most unexpected moment. Kayak aku juga nggak bisa bayangin kalau aku waktu itu mungkin keterima di boarding school itu dan aku nggak memilih Semansa. Ternyata di Semansa juga banyak guru-guru yang luar biasa dan teman-teman yang luar biasa banget. Iya, by the way kita satu alumni. Iya, alhamdulillah. Jadi Bangga banget. Masih sekolah tapi aku udah alumni udah lama banget. Tahun 2000 berapa tuh Mbak lulus? 2019. Oh, oke. Nggak lama banget kok itu. Iya, really memang sih ya. Tapi ya cukup lah punya gap ya yang lumayan gitu. Well, tapi luar biasa banget ya Karina bisa ketemu sama Z dan akhirnya bisa tukar insight dan akhirnya kamu tahu nih program Kennedy Lugar Youth Exchange Program ini ya. Oke, nah sembari kamu ketemu sama Karina terus habis itu tukeran insight, itu apa yang kamu bicarain tentang program tersebut? Oke, pertama-tama mungkin aku ketemu Mbak Karin itu waktu Mbak Karin balik ya. Jadi benar-benar waktu kelas 10 belum pernah ketemu sama sekali. Jadi dari situ lebih ke gini loh, aku kayak nggak nyadar, oh bisa ya ternyata orang Pekalongan keluar negeri gitu. Soalnya belum ada percontohan yang deket gitu kan, baik saudara ataupun siapapun belum ada percontohan yang membuat mimpi itu menjadi mungkin gitu kan. Tapi lihat Mbak Karin, kakak kelas sendiri satu angkatan di atasku doang, itu kayak membuat impian itu jadi lebih deket. Pertama itu, terus waktu itu waktu ketemu itu aku memang konsul secara kayak cara menjawab pertanyaannya dan lain sebagainya. Terus tapi tetap aja Mbak Karin mengarahkan itu setiap orang itu unik dan beda-beda. Cara yang aku pakai belum tentu cocok sama kamu, jadi cari jalan kamu sendiri kayak gitu. Jadi Mbak Karin jadi support system lah gitu. Yes, betul. Dan by the way soal program kayak Alias ini sebenarnya bukan yang pertama ya di Semansa atau di SMA 1 Pekalongan, tapi memang gap per angkatan itu lumayan jauh-jauh tuh. Jadi kebetulan di angkatan gue waktu itu tidak ada yang berangkat gitu. Nah baru mungkin kayak berarti Karin itu kan 2 tahun di bawahku ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu tuh dia baru ada. Terus habis itu pas 1 tahun di bawahnya Karin ada gitu. Jadi memang tidak setiap tahun ada gitu. Nah memang saya pun for information aku juga US alumni walaupun cuma 1 bulan ya. But it's worth it. It's worth it so much gitu ya. Nah walaupun cuma 1 bulan tapi ya itu ketika mau daftar memang ketika tidak ada percontohan di sini kayaknya it seems like impossible, tapi ternyata ada loh contoh-contoh yang udah berhasil ke sana dan salah satunya Z ini. Well Z, abis ini kita mau ngobrolin tentang step by step kamu apply KLYS, semua seleksinya yang kurang lebih kayaknya seleksinya juga 1 tahun sendiri ya, betul kan? Nah, well jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, inspires you. Selama di sana, ia berkesempatan untuk tinggal bersama keluarga angkat, mengikuti kelas di sekolah internasional, dan terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas. Ia banyak belajar tentang budaya Amerika, nilai-nilai mereka, dan cara hidup mereka. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk berteman dengan orang-orang dari berbagai negara yang memberkahi perspektifnya tentang dunia. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhad dan juga Z. Halo. Nah tadi kita udah ngobrolin soal apa aja sih kegiatan kamu di Indonesia dan apa aja yang kamu dapatkan di sekolah kamu yang sekarang sampai menghantarkan kamu ke Indiana, USA untuk mengikuti KLYS selama 10 bulan kurang. Benar. Nah,
ke programnya sendiri 10 bulan di sana dan seleksinya pun juga hampir 1 tahun nih, Aisyah. Nah ini gimana nih prosesnya dari awal sampai kamu dinyatakan lolos? Oke, makasih. Sebelumnya itu ya emang up and down banget ya selama setahun itu. Tapi mungkin pemantik awalnya itu tadi of course Mbak Karin. Terus yang kedua itu love you Kak Karin. Terus mungkin dapat percontohan lain dari organisasi sih, kayak jadi Kak Alia Hairunisa itu kakak kelas aku juga, dan kebetulan beliau ketua MPK periode 2021-2022 itu dapat kesempatan untuk kuliah ke Kanada melalui BIM. Jadi emang nggak tahu ya kenapa kayak ketika mikirin itu emang kayak jadi ketarik orang-orang yang jadi percontohan itu. Jadi it makes everything that this is possible, I can do this. Jadi dari Kak Alia juga, waktu itu Kak Alia sempat bantuin juga untuk kayak ngerevisi esai dan lain sebagainya. Dari situ tambah deh yang kayak bensinnya tambah, oke, semangat coba. Tapi di situ aku juga dari awal itu mama aku udah kasih tahu to manage my expectation. Dan juga kan tujuan dari program pertukaran YES ini budaya ya. Jadi I make sure to myself kalau aku emang harus, mungkin ada beberapa hal yang aku tidak suka karena itu berbeda. Iya, tapi aku harus terima itu karena bentuk penyesuaian dan kayak gitu kan. Jadi step pertama itu of course pemberkasan. Waktu itu dibantu juga sama Kak Karin buat ini berkas yang harus disiapin, dan itu aku bisa bilang itu step terberat dari segala step sih. Soalnya berkasnya banyak banget. Exactly. Apalagi kalau kayak udah mau masuk ke visa gitu. Bener banget. Jadi tahap pertama pemberkasan, kurang lebih kayak kita nyiapin CV. Terus setelah kamu berhasil lolos dari tahap pemberkasan itu akan ada tes wawancara. Ya, wawancara itu kan karena ini kita akan ditempatkan di suatu negara yang berbahasa berbeda ya. Of course, mereka harus make sure ability kamu untuk speaking English. Mungkin nggak harus yang se-advance English pakai istilah-istilah gimana? Iya, tapi mereka bakalan lihat gimana sih cara kamu nge-handle komunikasi gitu. It's the most important thing buat KLS ini kan. Terus setelah kamu pass that interview selection, akan ada tes seleksi chapter. Basically dari anak-anak yang udah capable itu, dari chapter itu bakal lihat which one that we want the most to be our representative buat chapter ini kan. Setelah sudah diseleksi dari chapter, kamu akan dikirim ke nasional seperti itu. Nah, waktu sampai nasional itu sebenarnya Mbak, aku nggak terlalu mikirin lolos apa enggak, karena ketemunya tuh anak-anak yang hebat-hebat semua. Jadi sempet jiper juga sih waktu itu, kayak ketemu anak-anak duta SMA, ketemu anak-anak parlemen remaja, ketemu anak-anak The Voice Kids bahkan. Iya, jadi ini kayak aku siapa gitu kan. Tapi di sana beneran jadi oke, do your best, belajar aja dari anak-anak ini, sharing cerita, but let God do the rest kayak gitu. Jadi kurang lebih itu stepnya Mbak gitu. Sampai kamu dinyatakan lolos itu berarti 2023? Ya, 2023 mungkin sekitar bulan April Mei ya kali ya. Bulan April Mei segituan. Terus berangkat di Agustus. Benar. Tapi sudah dibekal, pembekalan itu udah dari bulan Juli. Jadi udah pertengahan Juli udah nggak bertemu keluarga lagi. Oh my god. Jadi kamu kayak di karantina di Jakarta. Iya, benar banget. Berarti total kamu berangkat dari rumah sampai pulang kembali itu 1 tahun. Bener. Di karantina di Jakarta itu untuk mempersiapkan kita sama farewell party. Farewell party itu tempat terakhir kita bisa ketemu sama orang tua kita sih. So sad. Ya, jadi kita kayak ngasih persembahan gitu ke kakak-kakak panitia yang udah nyeleksi dari awal sampai akhir. Jadi kita nampilin beberapa lagu daerah, ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang drama juga. And it was so amazing, like the most valuable moment I think during all of the pace dari exchange year aku gitu. Oh, aku baru tahu banget nih kalau KLS ternyata sistemnya seperti itu ya. Jadi karantina dulu, abis itu pas bener-bener mau onboarding nih, dikasih farewell party dan kasih persembahan ke orang tua. Iya. Aduh. Itu bakalan, aku nangis banget sih sebetulnya kalau misalkan. Iya, kok Mbak, saya juga nangis kok. Iya, karena aku pun ketika mau berangkat waktu itu biasanya tuh kan kayak mau kemana-mana, misalkan ke stasiun ya udah sendiri, itu aku nggak mau, harus ngajak orang tua aku. Iya, bener gitu. banget. Walaupun ya udah cuma bisa say hi di situ doang dan kayak nggak ada yang momen-momen kayak kamu, tapi memang itu sangat-sangat sedih banget sih karena kita tahu
Gila jauh banget ya ternyata. 17.000 kilometer. 17.000 kilometer dan kita harus naik pesawat 2 kali. Bener. Sehari semalam ya. Lebih. Betul. Dan kita ketika nyampe ini jamnya berantakan dan lain-lain, nambah kangen gitu sama Roma. Iya, luar biasa banget sih so far dengar cerita kamu, perjuangannya. Terima kasih. Berkas terus habis sampai diterima. But it's worth it. Yes, itu nggak bakalan kamu lupain seumur hidup kamu sih. Bener. Iya, aku pun juga kayak sebulan pun aku nggak akan pernah melupakan. Every single day I was there. So aku bakalan lebih penasaran lagi. Abis ini kita bakalan ngobrolin tentang gimana aja sih aktivitasnya Z waktu di Indiana, terutama di high school dan aktivitas dia bersama house family. Dan for your information, dia juga di sana punya sibling gitu ya, punya adik kecil. Walaupun di sini dia anak tunggal, tapi ternyata dia punya adik. Iya, akhirnya. Ya. So jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Setelah kembali ke Pekalongan selama 10 bulan di Amerika Serikat, ia ingin berkontribusi untuk mempromosikan kota tercinta ini kepada dunia. Ia ingin berbagi pengalamannya dan pengetahuannya yang ia dapatkan selama di Amerika untuk membantu Pekalongan menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan dikenal dengan mengikuti ajang Duta Wisata. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi bersama Z. Halo lagi. Ya, dan tadi kita udah ngobrolin ya tentang prosesnya selama kurang lebih 1 tahun sampai kamu berangkat di bulan Agustus. Dan aku ingat banget waktu kamu mau berangkat, aku dikasih tahu sama Bu Saiha, ini ada adik kelas kamu. Iya. Nanti kira-kira ketemu nggak di sana? Beda daerah. Selisih 1 bulan ya. Iya bener. Pulang Juli, kamu berangkat Agustus. Iya. Tapi sempat kita kontak-kontakan ya. Iya benar. Ya. Nah, gimana tuh Aishi ketika kamu udah sampai di sana di Indiana ya, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, itu gimana experience-nya? Oke. So I got placement in Indiana, and fun fact, Indiana itu khususnya kota aku ya, I was living in kota Speedway. Itu kalau misalnya Mbak Farah tahu F1, yeah, Formula One. So they have something like similar to F1, namanya itu Indy 500, dan itu sirkuit Indy 500 itu just 10 minutes from my school. So literally kayak waktu bulan Mei itu ada Indy 500. So all of the racer kan practice di sana kan, latihan di sana. Itu kayak setiap muter kayak weng gitu kedengeran habis sekolah. Kayak weng gitu kedengeran. Jadi aku emang tinggal di kota yang cukup diverse dan banyak lah yang aku bisa pelajari di sana. Meskipun bukan kota metropolitannya ya kayak LA atau gimana, tapi sangat menarik karena ada event Indy 500 itu. Terus di sana juga aku sekolah di Speedway High School, itu public school. And another fun fact is itu sekolahnya rank number 1 di Indiana. Jadi favorit ya. Academic pressure-nya lumayan juga, but I really enjoy it. Sama-sama kayak di Semansa nggak tuh? Ya lumayan. Okay. Terus di sana aku juga tinggal sama host family, of course. Aku memiliki mama host family, host mom. Itu dia dari Jepang. Iya, mama aku orang Jepang. Terus ayah aku itu mix Jerman Amerika, but he've been several times living in Russia and then Italia and German. Diverse family. Iya, juga diverse banget. Terus host sister aku dia juga abroad ke India. Jadi kayak tukeran gitulah ibaratnya, orang tuanya nukar sister aku itu pakai aku. Terus aku punya sister yang masih kecil, masih SMP, namanya Kayla, Alisa. Terus mama aku namanya Chiharu, nama ayah aku Timothy. Yaitu kita satu keluarga. Jadi
girl power dan yes, karena banyak girl ceweknya. power. Banyak Oke. ceweknya. Kamu berarti belajar gimana culture di family kamu yang mamanya oke. Jepang, Jerman. So ya, yang aku bersyukur mungkin sih aku belajar dan sangat terekspos banyak bahasa ya. Jadi karena Amerika itu dulu negara jajahannya Portugis, mereka juga berbahasa Spanyol. Jadi tetangga-tetangga aku tuh ngomong Spanyol, kadang mereka bilingual. So it forced me to learn Spanyol also. Jadi aku take Give me an example. oh, hola, ¿cómo está? Me llamo Aisy. Oke. That's it. Halo, nama aku Aisy, right? Halo, apa kabar? Nama aku Aisy. Oh, Gitu. amazing, interesting. Oke, Iya, terus aku selain itu karena sister aku baru pulang dari India, of course aku belajar bahasa India. Terus ayah aku itu fluent in Russia, Italy, and also Oh my god. mama aku orang Jepang. Jadi ada beberapa kosakata bahasa huge. Jepang juga, dan of course English. Super. Yeah, Super family. yeah. Oke, well kalau itu di family kamu ya kan, aku yakin banget aktivitasnya juga pasti bakalan sangat wonderful banget. Kamu misalkan kayak going outside with your family there. Yeah. Nah kalau misalkan di sekolah tuh kayak gimana tuh belajarnya? Yeah, so one thing that I really like about American school is they're really supportive, and the way the teacher teach us is just like our friends. So Exactly. they're so friendly. Yeah. Juga mungkin kayak culture sport di sana, they take sport seriously kan. Jadi the way they bonding to each other is usually from sport rather than the school itself. So after school activities is always amazing for me karena mereka kayak solid banget gitu. Terus aku belajar banyak kayak disiplin, the way you act in front of people gitu dari sport. Dan kebetulan aku join basketnya, soccer, dan juga aku join theater. Oh. Ya, theater, terus sama multicultural club. Oke, jadi Aisyah tadi sempat ngomong kalau ternyata di sana di sekolahnya itu antara guru dengan murid itu hubungannya seperti teman. Jadi kayak akrab, habis itu juga kondisi pembelajarannya juga santai dan sangat suportif di hal-hal yang potensial di Aisyah, yaitu salah satunya sport dan juga teater juga gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, yang paling bikin kamu kangen nih ketika kamu sampai di Indiana, whether itu kamu lagi ada di host family ataupun lagi ada di sekolah tuh apa? Mungkin itu sih. Jadi emang karena culture sportnya kuat di sana tuh kayak event-event sport banyak banget, dan karena Indiana tuh tahun kemarin kebetulan banget waktu aku masih di sana itu ada All Star buat NBA-nya, and I really like that and I'm really grateful waktu itu aku masih di sana. Terus mungkin yang paling memorable itu aku mewakili sekolah aku buat ikut civic education workshop. It's like a workshop for all exchange student, but it has a requirement you have to filling an essay and then you apply for that. So Civic Education Week itu kayak workshop tentang ilmu politik dan pemerintahan di Washington DC. Engagement gitu ya. Yeah, so I got an opportunity to meet several senator and also House of Rep, dan itu aku ngomongin tentang sekolah You aku. got same experience with me though. Oh yeah, Karena yeah. tema aku adalah Ke gedung Capitolnya nggak? Exactly. Oh iya, Waktu itu keren di banget. Arizona. Oh oke, aku waktu itu ke gedung Capitolnya yang di Washington DC, yang pusatnya. Terus aku yang paling memorable mungkin aku ketemu Nicole Elcon. Itu kalau nggak salah itu dia mantan sekretarisnya Obama. Ya, yeah, so ya kayak aku nggak pernah bayangin juga sih kayak ada sekretarisnya Obama di depan aku gitu. Well, ini kita asik banget ngobrol sambil nggak ngerasa. Bentar lagi waktu kita udah berakhir, Aisyah. Iya. Ini aku mau minta kamu kasih semangat nih buat teman-teman dan juga kasih pesan-pesan nih buat mereka yang pengen mengikuti jejak kamu juga. Okay, so maybe what I want to say to young generation or the next generation is kalau pintunya belum kebuka itu bukan berarti enggak, tapi belum. So if something says no to you, you have to find another door to open it. So masih banyak banget pintu-pintu lain yang terbuka buat kesempatan kamu meraih sukses di masa depan. Yeay, thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Kak. Looking forward buat kedepannya. Kamu ini masih harus nyelesain 1 tahun di sini Bener banget. dulu. Wish me luck. Wish you luck, of course. Kalau misalkan kamu udah selesai, entah kamu akhirnya study abroad lagi, Amin. pokoknya give me the information ya. Of Kita course. bakalan ngobrol lagi di sini. Oke, siap. Thank you so much Sobat Inspirasi Prestasi sudah ngikutin obrolan kita ngalor ngidul tapi bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Prestasi di minggu-minggu selanjutnya. Masih bersama saya juga Farah Farhat, and see you.
Casey selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada teman-temannya yang ingin mengikuti langkahnya agar mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dan mendapatkan perspektif baru sebagai pelajar internasional.